Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Purasun, Rampes. Selamat datang di Sora Priangan Podcast. Apakah sahabat sehat pernah mengalami kesemutan, baik pada tangan atau pada kaki? Dan apakah sebenarnya penyebab kesemutan tersebut? Hari ini kebetulan kami sudah menghadirkan seorang narasumber, yaitu Dr. Margareta Gordon Rambu, spesialis neurologi atau yang sering kita kenal sebagai dokter spesialis saraf. Tapi kami biasa memanggil beliau dengan panggilan Dokter Tata. Iya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Sehat. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bergabung di podcast kami di Sora Priangan Podcast. Dan perlu sahabat sehat ketahui, beliau ini adalah yang paling penting nih. Betul. Beliau adalah seorang ketua Persit Kartika Chandra Kirana cabang 21 Kodim 0610 Sumedang. Betul, ya. betul. Luar biasa sekali, dan beliau Sangat juga luar sekarang berdinas di Rumah Sakit Pakuan Sumedang dan juga berdinas di Rumah Sakit Pindad di Bandung. Sangat multi talenta narasumber kita pada pagi hari ini, karena sudah sebagai ketua Persib, sebagai dokter pula, penuh dengan kesibukan tapi bisa menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Dok, ya, atas kesempatannya pada pagi hari ini. Baik sahabat sehat semua, kalau kita berbicara tentang kesemutan, saya rasa sahabat sehat dimanapun berada pernah mengalami yang namanya kesemutan. Sudah pasti ya, betul Betul, pasti. Saya sendiri pun pernah nih, Betul. bahkan sering ya. Dengan kesibukan beliau Betul. seorang dokter, Betul. dengan kesibukan beliau seorang ketua Persit yang luar Betul. biasa, dan bisa menyempatkan datang ke podcast Sora Priangan Podcast pada hari ini. Betul. Luar biasa, Luar sekali biasa ya. sekali. Kita lanjut saja ke pertanyaan yang pertama nih, Dok. Oke. Ya. Bagaimana cara membedakan antara kesemutan normal dan kesemutan yang memerlukan perhatian medis gitu loh, Dok? Iya. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Selamat pagi sahabat Sora Priangan. Memang untuk kasus kesemutan itu pasti hampir semuanya pasti pernah mengalami ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi dokter juga manusia gitu, pasti pernah mengalami semuanya, termasuk Bu Evi, termasuk Bu Tuti juga pasti pernah. Tapi kabar baiknya sebetulnya kesemutan itu tidak harus selalu langsung bikin kita panik ya. Ada istilahnya memang kesemutan normal ya, atau juga kesemutan yang tidak normal. Nah, sebetulnya kalau kesemutan normal, contoh nih ya, contoh paling gampang itu misalnya ibu-ibu pasti pernah arisan, pengajian mungkin ya, di kampungnya masing-masing, duduk lama di bawah dengan kaki yang terlipat, nanti tiba-tiba dalam waktu mungkin 30 menit atau 15 menit rasanya kurang nyaman. Nah, tapi setelah berdiri, setelah selesai pengajian ya, mau ambil makan mungkin ya, setelah itu kesemutan hilang. Nah, yang seperti itu sebetulnya kesemutan yang normal, yang semua orang pasti akan mengalaminya ya, karena ada tekanan. Nah, kesemutan yang tidak normal itu contohnya kesemutan-kesemutan yang lokasinya itu nggak lazim gitu, nggak lazim. Contoh nih misalnya, mungkin kesemutan di area sekitar mulut. Ya, area sekitar mulut. Oh, ada ya? Ada. Justru itu tuh kesemutan-kesemutan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut lagi. Atau misalnya kesemutannya tuh sering. Ya, kesemutannya sering. Dalam waktu 1 minggu, hari Senin kesemutan, nanti Rabu udah kesemutan lagi, Kamis begitu, Jumat begitu. Atau sekali kesemutan waktunya lama, atau bahkan kesemutannya menetap. Jadi tidak hilang. Jadi 24 jam dia muncul terus. Atau bisa juga kesemutan yang ada gejala tambahan ya, misalnya kesemutan lalu ada bicaranya misalnya balelol gitu ya, atau kesemutan tapi ditambah ada rasa nyeri yang teramat sangat. Nah, itu jenis-jenis kesemutan yang tidak normal gitu ya. Tidak normal.
Itu tanda-tandanya seperti yang tadi dokter. Tapi bagaimana dengan tanda-tanda kesemutan yang serius atau mungkin menuju ke berbahaya? Apakah ada perbedaan tuh dengan tidak normal dengan kesemutan yang serius atau tidak sangat berbahaya? Ya, ini pertanyaannya masih nyambung ya dengan yang nomor 1 ya. Sebetulnya kesemutan yang abnormal itu ya pasti hampir pasti sih, kebanyakan dia akan menuju ke area yang berbahaya. Dalam artian seperti ini, kita kalau ngobrol mending pakai contoh ya. Misalnya nih, kesemutan separuh badan bisa loh, ya bisa ya, kesemutan misalnya separuh badan, misalnya hanya sebelah kanan aja atau hanya sebelah kiri aja. Nah itu bisa mengarah ke gangguan pembuluh darah atau terkenalnya namanya stroke. Ya, mungkin ibu-ibu pernah dengar nih stroke pernah dengar stroke. Nah ternyata tuh dengan kesemutan separuh badan itu bisa sebagai pertanda dari stroke. Nah itu kan termasuk bahaya ya, termasuk darurat ya. Itu salah satunya seperti itu. Atau misal ada kesemutan di kaki misalnya ya, di kaki. Terus-terusan nih setiap hari ini tidak mengenal waktu lah, mau sedang istirahat atau mau sedang bekerja, dia muncul gitu. Nah itu juga menetapkan, itu juga salah satu tanda kegawatannya. Bisa juga saraf kejepit gitu juga bisa. Atau misal juga apa ya yang bahaya-bahaya lagi tuh, atau misal juga kesemutan di area punten ya, di area pantat ya, itu juga bisa salah satu tanda dari sebuah penyakit dari saraf kejepit juga. Gitu. Baik. Ternyata banyak ya. Iya. Ternyata kesemutan itu ada bahaya dan tidak bahaya. Dan alarm yang luar biasa bagi tubuh ya. Jadi kita udah tahu nih harus lebih waspada daerah mana saja. Kesemutan di tangan, di kaki itu biasa familiar ya. Ternyata ada titik-titik di mana ketika kesemutan di daerah mulut seperti tadi dokter sudah jelaskan kepada kita, di daerah punten maaf pantat gitu ya. Ternyata itu bahaya sekali, bisa mengakibatkan stroke ya. Kesemutan sama dengan stroke sebenarnya luar biasa sekali. Kita teredukasi dengan baik sekali ya. Mungkin untuk selanjutnya ini kembali lagi ke awal mungkin dok. Tadi kan berbahaya yang dokter terangkan barusan. Tapi bagaimana cara mengatasi kalau kita mengalami kesemutan yang alami, dalam artian tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Bagaimana cara menghilangkan kesemutan tersebut? Ya, kalau mau ditanya bagaimana cara menghilangkan, ya kita harus tahu dulu penyebab pada saat itu kesemutannya apa. Misalnya kayak tadi ya, pengajian arisan duduknya lama nih, sampai 30 menit gitu ya. Berarti jangan sampai segitu menitnya, harus sudah langsung berdiri atau melakukan pergerakan yang lain yang sekiranya bisa membantu kaki kita ini tidak dalam posisi terlipat. Gitu. Atau misalnya tangan nih, nah tadi kan Bu Evi bilang banyak ya tangan atau kaki yang kesemutan. Misal tangan ya, kita ngomongin tangan aja. Tangan kita nih karena overuse ya, terlalu sering digunakan, dia bisa menyebabkan kesemutan ya. Itu ya salah satu paling gampangnya adalah silahkan dikibas-kibaskan. Silahkan dikibas-kibaskan. Dengan seperti ini kan aliran darah yang mungkin awalnya terhambat, dengan mengibaskan itu ada pergerakan, itu membuat aliran darahnya bisa lancar lagi gitu, bisa lancar lagi, dia bisa mengurangi kesemutan. Tapi memang nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Itu kalau yang ringan ya, itu kalau yang ringan. Tapi memang kalau derajatnya lebih berat, memang mau dikebaskan kayak mau mengurangi aktivitas atau pergerakan tubuh, kadang kesemutan itu tetap ada. Nah itu yang saya bilang ya sebaiknya memang harus berlanjut ke dokter saraf. Gitu. Baik, intinya mungkin kalau terjadi kesemutan pada saat suatu kegiatan harus berubah posisi ya, dan mungkin digerakkan agar darah mengalir normal kembali. Begitu ya dok? Kurang lebih seperti itu. Itu yang ringan tapi ya. Maksudnya yang ringan itu. Ya, jadi kita udah tahu ya, cara mengatasi kesemutan ringan. Cara mengatasi kesemutan ringan dikebaskan. Betul. Kalau sudah dikebaskan masih saja ada rasa kesemutan. Betul. Feel-nya masih dapat nih. Lebih baik
kita konsultasi segera, ya, konsultasi. betul, ke dokter spesialis saraf. Atau kalau kita lagi di jalan bisa langsung tuh ke tempat-tempat fasilitas kesehatan terdekat gitu betul, ya. betul. Iya, kita udah tahu cara mengatasi kesemutan, terus kita sudah tahu kesemutan mana yang berbahaya dan tidak. Iya, gitu ya. Luar biasa sekali. Tapi kesemutan itu kenapa mesti ini loh dok? Familiarnya tuh di tangan dengan di kaki gitu loh. Selalu terjadi kesemutan itu bahasanya tangan kaki kesemutan tangan kesemutan kaki gitu. Maksudnya jarang kita kesemutan perut gitu. ya. Kesemutan kepala tangan gitu. dan kaki. Kenapa familiarnya itu selalu kesemutan identik dengan tangan dan kaki itu loh dok? Betul. Ya, sebetulnya mungkin tidak hanya tangan dan kaki ya, seluruh badan kita sebenarnya bisa kesemutan sih. Tapi mungkin gini, karena kita kan kalau bergerak itu kan pakai tangan, pakai kaki gitu ya. Setiap hari kita melakukan hal yang sama. Jadi contoh tangan kita aja. Contoh tangan kita. Kita kan tiap hari ngapa-ngapain tuh pakai tangan ya. Ya Tuhan menganugerahkan kita tuh ada anggota gerak yang dipakai. Nah, karena ini kita pakai setiap hari. Jadi kalau ketika tangan ini ada something wrong lah, ada nggak enak atau ada ya contohnya salah satunya rasa kurang nyaman yaitu kesemutan, nanti pasti kita langsung notice nih, aduh kenapa nih tangan aku, kenapa nih kaki aku, karena itu alat anggota gerak kita yang kita pakai setiap hari. Jadi sebetulnya sih semuanya bisa kesemutan, tapi karena ini dipakai jadi ada rasa lebih notice aja gitu. Ciri-ciri kalau kita sedang dalam fase kesemutan di anggota tubuh yang lain nih dok, ciri-cirinya gimana nih? Bisa tadi seperti yang tadi udah saya bahas pas awal, di sekitar area mulut itu bisa, dan itu termasuk kegawatan dalam bidang saraf ya. Itu bisa pertanda dari stroke gitu. Terus mungkin kesemutan separuh badan, misalnya benar-benar sebelah ya, jadi dari wajah sebelah kanan, ini tangan, badan, paha, kaki sampai telapak kaki itu kesemutan sebelah, itu juga bisa sebagai salah satu tanda kegawatan dalam saraf. Justru malah kalau yang sekelas semutan-semutan ini ya, tangan gitu, ya bisa dibilang ringan lah ya, ringan. Biasanya karena ada jepitan saraf lokal aja di pergelangan tangan atau jepitan saraf lokal di ini. Apa kalau bahasa Sundanya mah ini? Pergelangan. Bukan, ini sikut. Sikut. Sikut ya, sikut. Berhubung saya orang Jawa, saya ngomongnya juga sikut, ternyata sama ya. Sama sikut. Sikut itu juga bisa sih. Itu malah kalau saya bilang ya jauh lebih ringan lah ya daripada gejala stroke ya. Sahabat saya semua jadi udah tahu ya. Jadi bisa membedakan mungkin ya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan kita kesemutan di tangan atau kaki, frekuensinya tidak lama, tinggal dikebas saja. Jangan cocokologi ya, gitu. Nah, cocokologi itu betul. Itu yang harus dihapus. Justru itu kan malah depresi nantinya. Cocokologi yang bisa mengakibatkan depresi kepada sahabat saya semua. Iya, betul. Ketika kita tidak tahu ilmunya nih, kesemutan, wah jangan-jangan gitu loh. Kesemutan kaki cuman 2 detik, wah jangan-jangan. Karena asumsi itu di masyarakat memang seperti itu loh dok gitu. Karena kita selalu mencocok-cocokkan gitu, dan akhirnya depresi malah menambah beban pikiran dan jadi penyakit malah nambah kesemutan loh. Benar. Begitu ya dok ya. Kalau malah ya overthinking ya. Betul, overthinking ya. Memang betul. salah satu hobinya manusia pada umumnya sih kayaknya ya, cocokologi dan overthinking ya. Jadi ada kesemutan di area mana, aduh ini jangan-jangan saya kena stroke nih gitu ya, atau misalnya aduh jangan-jangan saya kena sakit jantung nih. Betul. Padahal baru kesemutan ringan dan sebagainya. Nah makanya itu kenapa diangkat judul podcast ini sebetulnya sekaligus mengedukasi, dimana kesemutan itu memang bisa sebagai salah satu gejala dari kegawat daruratan, tapi bisa juga itu ya hal yang lumrah yang sebagai salah satu respon tubuh kalau sesuatu tuh ada yang ketekan atau kelipet gitulah ya gampangannya ya. Nah itu memang salah satu ini nih target podcast kita hari ini ya, supaya bisa membedakan gitu, kesemutan tuh sebetulnya bisa loh diobatin, bisa loh dicegah, bisa, tapi bisa ada waktunya kita harus ke
pelayanan kesehatan yang lebih lengkap ya gitu. Udah tahu nih kita Iya, ya. betul. Jadi lebih tenang. Iya. Asalnya di jalan, wah jangan-jangan gitu. Apalagi yang punya panikan nih. Intinya jangan cocokologi. Jangan sampai jadi- belepotan Ya. dong. Jangan jadi apa ya, dukun untuk diri Ya, sendiri ya. betul. Untuk Jangan diri mengira-ngira sendiri. jadinya. Iya, jadi Kalau bahasa kerennya mah self diagnosis. Susah kan untuk mengikuti. Karena kan kita tuh dengan semudah itu ya, hanya semudah jempol mencari ilmu di dunia Google. Betul. Nah, kan Betul. padahal kan nggak semudah itu gitu maksudnya. Jadi lebih baik tuh memang silahkan berkonsultasi ke pelayanan kesehatan terdekat, atau bisa konsultasi boleh ke dokter umum dulu, nggak masalah. Nanti kalau memang dirasa membutuhkan bisa lanjut ke dokter spesialis saraf gitu. Jadi ada perbedaan nggak? Apa itu namanya gejalanya? Ya, kalau dari gejala saya rasa pasti berbeda ya. Kalau kesemutan itu kan rasa seperti ditusuk-tusuk, ya? serasa seperti di griming-griming itu bahasa Sundanya apa ya? banyak semut di ya, makanya namanya kesemutan gitu ya. Seperti rasanya mungkin ada semut Bergerombol. semut bergerombol sekian kilo gitu ya di badan kita. Nah, mungkin rasanya seperti itu. Tapi kalau mati rasa itu ya mati rasa, baal mungkin ya, iya, baal. iya. Bahasa kerennya baal. Baal bahasa kerennya ya, baal. Atau kalau bahasa Sundanya kesemutan mah apa tadi? Singsiremen. Singsiremen. Betul. Ya, singsiremen. Jadi jelas ada bedanya ya, beda, rasanya pun berbeda sih. Oke. Gitu. Tapi dok, ini pengalaman pribadi saya dok ya. Setelah saya kesemutan itu langsung mati rasa gitu, seperti kaki nih terlipat terlalu lama. Sekian menit lah, 10 menit saya duduk, singsiremen dulu tuh, cekit dulu. Habis itu mati rasa. Itu kenapa? Ya, kelanjutannya aja sih kan, memang kalau yang seperti itu malah yang normal ya. Oh, Karena kan awalnya pasti karena tekanan kan? Keren. Ya, normal. Tekanan kan, karena mungkin kaki melipat, tekanan kan. Nah, begitu tekanannya makin lama kan aliran darah di situ, oksigenasinya kan juga jadi kurang kan di daerah situ, ya lama-kelamaan akan mati rasa. Tapi Tapinya ini harus kan, kita waspadai. tapi kan kalau kita udah merasa mati rasa, terus kita bangun, ubah posisi, ubah kaki, dia hilang, ya sudah, Berarti aman. aman. Nah, itu udah mulai pinter. Karena penjelasan dokter itu sangat betul-betul dikupas tuntas itu. Jadi kami memahami sedikit lah tentang Pengalaman Ya, pribadi, betul. tapi pasti sahabat saya semua pernah mengalami. Betul. Dan Ya. ternyata ini jawabannya. Ya, karena kami langsung mengerti Ya, apa yang dimaksud dengan iya. dokter. Ya, padahalnya asalnya nih saya nih habis kesemutan, mati rasa, Mati rasa. panik. Ya, padahal betul. ternyata Terkadang tidak apa-apa. seperti itu. Ternyata itu normal. Normal. Setelah kesemutan, mati rasa kaki, berdiri kibas, oh normal. Ya. Tapi kalau kibas tetap ada, abnormal. Langsung bertemu dokter. Ya, betul. Ya. Baik dok, untuk selanjutnya ini ada ya sahabat sehat mungkin salah satunya bahwa mempunyai kembali lagi ke cocokologi bahwa kesemutan itu ada identiknya dengan asam urat dok. Ini pasti sahabat sehat pasti ada pemikiran seperti saya ini bahwa wah kita kesemutan nih, Iya. pasti kita asam urat harus cek asam urat. Nah bagaimana itu dok untuk mengatasi cocokologi tersebut dok? Ya, ini pertanyaan yang bagus sih kalau saya bilang ya. Kenapa bagus? Karena hampir semua orang Indonesia itu senang sekali mendiagnosis dirinya dengan asam urat. Betul. Ya, mendiagnosis dirinya dengan asam urat. Asam urat. Padahal belum dicek, belum pernah cek asam urat. Tapi saya mah asam urat dok, saya udah minum obat asam urat, tapi kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Nah begitu ya. Ya, betul. Jadi ya itulah hebatnya kita loh ya. Kadang tuh bingung gitu mau ini kenapa kok nggak hilang-hilang. Akhirnya ini mah asam urat. Tanya tetangga sebelah asam urat, tanya tetangga sebelah lagi asam urat, tanya saudara jauh, saudara dekat, jawabannya asam urat ya. Tapi nggak sembuh-sembuh, jadinya disalah-salahin mulu itu asam uratnya ya. Jadi kambing hitam terus. Tapi sebetulnya ya yang pertama tadi memang kita tuh harus cek darah. Cek darah. Termasuk salah satunya asam urat, karena prevalensi penyakit asam urat di Indonesia ini cukup tinggi.
Jadi sering gitu loh, banyak kejadiannya, mungkin ada hubungannya dengan pola makan orang Indonesia, ya, pola makan orang Indonesia yang membuat akhirnya asam urat itu tinggi. Tapi apakah ada gejala dengan kesemutan? Sebetulnya kalau asam urat itu lebih dominan nyeri, Baik. sakit, Betul. lebih dominan nyeri atau sakit dan di area-area tertentu. Jadi si asam urat ini seneng di tempat-tempat seperti ibu jari kaki. Ya, ibu jari kaki itu dia sakit biasanya ya, pergelangan kaki atau di ini sekitar apa, jari-jari tangan, jari-jari tangan atau lutut atau di sini sikut, ya. Asam urat senang sekali di tempat-tempat seperti itu, tapi bukan kesemutan, tapi lebih ke arah nyeri gitu. Rasanya ya dok. Rasanya, karena kesemutan itu kan nggak nyeri ya. Bener nggak? Nggak nyeri sih. Nggak nyeri loh, kesemutan itu tuh nggak nyeri, cuman rasanya kurang nyaman gitu. Iya, Nah, tapi kalau untuk asam urat karena dia sifatnya ada peradangan, radang itu salah satu tandanya adalah nyeri. Selain nyeri juga bengkak. Baik. Nah, sedangkan kan kalau kesemutan kan nggak ada bengkak. Ya kesemutan mah ya kesemutan aja gitu. Kesemutan itu ini ya, tidak bisa kita lihat dengan mata, bener nggak? Betul. Kesemutan kan nggak bisa kelihatan ya. Betul. Apa iya betul ada semutnya gitu kan nggak? Ya, Nggak ada kan. Jadi tapi terasa kita kesemutan. Nah beda kalau asam urat itu bisa tanda-tanda radang lah, merah ya, agak kemerahan gitu ya, agak bengkak, terus nyeri, yang pastinya tuh nyeri, terus mulai ada penurunan fungsi alat setempat ya gitu. Jadi beda-beda. Sangat beda ya. Jadi, Beda. gejala pun sangat beda. Sangat ya, berbeda. Karena kalau kesemutan itu apa itu namanya seperti banyak semut, kalau asam Seperti. urat itu nyeri, Nyeri, sangat ya, lebih jauh, nyeri. sangat Jauh, ya. Jauh. Perbedaannya Ini jadi- sudah terjawab ya. Nah sudah terjawab. Jangan terjawab. suka dibandingkan lagi kesemutan Dengan berhubungan dengan dengan asam. Jadi urat. kayak lagu itu loh, ojo dibanding-banding. Nah, Dari tadi ya itu, ojo dibanding-banding ya, karena memang beda. betul, jauh sekali. Jauh. Ya. Dok, ada satu kasus nih dok, ketika kita habis kesemutan, terus kadang kan gini nih, tangan kayak gini, terus dia lama kembalinya lagi, itu kenapa sih dok? Sama sebetulnya sama yang tadi ditanyakan, yang apa awalnya kesemutan, terus mati rasa kan. Jadi teh lama lagi Nah, gitu ya, ada atau kaki. ada Ya. fase aliran darahnya sedang kembali lagi ke normal tuh kan pasti ada beberapa detik lah untuk dia kembali, ada oksigen, ada darah dan sebagainya. Jadi tapi kan lama-kelamaan dia bisa sendiri. Nah, kalau ternyata tidak bisa kembali seperti semula berarti abnormal. Berbahaya. Gitu, berbahaya. Maaf nih dok, sepertinya sahabat sehat ini bertanya kepada kami itu pengalaman pribadi yang betul-betul pernah dialami. Nah, ini ada satu sahabat sehat sharing dengan kami bahwa dia merasa tensi normal. Maksudnya dia selalu check up rutin, tensi normal, tidak ada riwayat penyakit berbahaya, tidak pernah diabetes dan tidak pernah juga mempunyai penyakit berat, BB normal dan lain sebagainya. Tetapi sahabat sehat ini pernah jatuh dengan posisi duduk di 20 tahun yang lalu. Oh, udah lama ya? Udah lama sekali dok. Tapi setelah kejadian jatuh itu selalu dan bahkan sering mengalami kesemutan di daerah pantat kaki ke bawah. Oke. Apakah ada hubungannya dok jatuhnya sahabat sehat tersebut dengan kejadian kesemutan yang dia alamin? Mohon solusinya dok nih. Nah ini pertanyaan yang sebetulnya saya perlu ketemu dengan si sahabat sehat itu. Yang bersangkutan ya ibu. Ya, jadi memang kalau namanya saraf itu kebanyakan kan hubungan sebab akibat gitu ya. Dimana mungkin dulunya kena sebabnya terus sekarang baru akibatnya, dan kebetulan di Indonesia ini kan cocokologi ya. Jadi suka jangan-jangan karena gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih udah 20 tahun yang lalu ya. Sudah 20 tahun yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sejak 20 tahun yang lalu begitu kejadian itu terus langsung muncul keluhan itu atau Ada jeda, barusan atau ada jeda? Ada jeda. Untuk cerita berikutnya tidak ada, hanya dia bertanya apakah ada hubungannya dengan Ya. jatuhnya itu di kesemutan itu gitu. Kalau mungkin antara jatuh dan
yang kesemutan yang dia rasakan itu langsung atau sejak saat itulah ya. Ya, Nah, masih mungkin ada hubungannya. Bisa jadi mungkin ada kayak pergeseran tulang belakang atau mungkin ada saraf kejepit karena faktor jatuhnya, itu juga bisa. Makanya tadi kembali lagi saya bilang ini salah satu pertanyaan di mana saya harus bertemu dengan yang bersangkutan. Berarti intinya harus check up langsung ya dok, Ya, tidak betul. bisa melalui podcast atau mungkin apa, jadi harus langsung ke rumah sakit mungkin ketemu. Iya, dokter karena spesialis ya, Dok? ada pemeriksaan fisik juga yang harus dilakukan, Siap. pemeriksaan penunjang kalau memang diperlukan. Saya rasa banyak ini kasusnya pertanyaan seperti ini ya. Siap. Iya, berarti apa sahabat sehat yang mengalami hal tersebut untuk lebih meyakinkan ini kenapa sih Iya. lebih baik datang ke Ketemu dokter langsung lah ya. langsung ya. Saat kadar gula naik itu, kok kesemutan, badan ini terasa kesemutan gitu. Apakah ada hubungannya itu dok? Ada. Oh ada ya dok? Itu ya? malah jadi gini, salah satu mungkin di sini kadar gula tinggi gitu ya, Iya, atau mungkin betul, kita lagi naik kadar Iya. gulanya. Terus tiba-tiba merasa kesemutan seluruh seluruh badan. kita sebutnya diabetes mungkin ya kalau biar lebih familiar gitu. Kalau ditanya ada hubungannya, ada hubungannya ada. Justru malah salah satu tanda awal dari diabetes itu yang orang jarang tahu itu adalah kesemutan. Ternyata terbuka Ya. sudah. Apa itu diabetes penyebab? Hampir 75% kasus, misalnya kalau saya lagi praktek tuh hampir 75% kasus di poliklinik. Angkanya cukup tinggi ya, hampir 75% itu semua itu pasti backgroundnya ada background diabetes, background kadar gula tinggi gitu ya dalam darah. Dan yang ini sekaligus memberitahu juga kalau kesemutan itu ternyata bisa menjadi salah satu tanda dari diabetes. Gitu. Nah itu sih berhubungan erat malah. Berarti sudah jelas nih Bu, kalau misalkan gulanya lagi naik, kesemutan ya itu sudah tandanya. Berarti Sebetulnya gulanya lagi naik, ya. bukan hanya pada saat gulanya lagi naik sih. Dalam kondisi gula normal pun, asal dia sudah ada riwayat diabetes sebelumnya, tetap bisa kesemutan. Jadi dia salah satu komplikasinya dari diabetes. Komplikasi. Oh, komplikasi. Ya, komplikasi. Jadi mungkin yang dimaksud dengan dokter kesemutan berbahaya itu mungkin salah satunya nanti ke diabetes Ya, ini ya dok? betul. Penyakit yang Betul. abnormal. Kesemutan yang abnormal itu terjadi pada diabetes. Oh, menuju ke diabetes. Itu banyak kasusnya di Indonesia, banyak sekali jurnal-jurnal pendukungnya juga. Biasanya nanti dirawat oleh dokter spesialis saraf, juga dokter spesialis penyakit dalam. Jadi diobati diabetesnya, juga diobati untuk kesemutannya. Gitu. Udah Kita tahu ya betul-betul sekarang ya. harus waspada betul ya, Bu Evi, untuk Waspada. penyakit kesemutan ini. Ya, jadi kayak iklan loh. Waspada, Waspada, kesemutan. waspadalah, ting gitu ya. Nah, ini loh Bu ya. Ini Dok izin bertanya. Jadi kalau kita agar bisa terhindar dari kesemutan nih, adakah vitamin khusus untuk suplemen untuk kita gitu, Nah, agar kita lebih ya. terhindar dari si kesemutan itu? Nih, betul. Ini juga pertanyaan yang bagus kalau saya bilang. Kenapa? Karena hampir semua pasien yang datang ke saya itu pasti sudah dalam kondisi mengkonsumsi vitamin ataupun suplemen sebelumnya. Jadi karena dijual bebas, jadi dan biasanya dari apotekernya juga menyarankan untuk meminum itu terlebih dahulu. Jadi biasanya tuh pasien datang sudah dengan kondisi sudah minum suplemen dulu. Ada. Bisa sih, boleh aja, nggak masalah. Seperti vitamin B gitu ya, vitamin B dengan segala mereknya silahkan dikonsumsi rutin pun tidak masalah sebetulnya. Kalau misalnya memang contoh seperti pertanyaan sebelumnya ada diabetes gitu, boleh diminum, dikonsumsi rutin setiap hari, tidak masalah, sesuai dosis. Jangan khawatir juga akan gangguan ginjal dan sebagainya juga, saya rasa juga tidak sih, karena vitamin B itu dia dibuang lewat urin, lewat air kencing. Kalau yang alami itu apa Dok? Kalau buah-buahan lebih ke apa gitu? Makanan Kalau mungkin ke apa? Kalau ke makanan itu bisa konsumsi daging. Oh, daging merah ya dok. Daging merah itu boleh, bisa untuk mengurangi kesemutan, karena pada beberapa orang yang
berat badan kurang atau cenderung kurang gizi ya maksudnya, itu biasanya ada rasa kesemutan gitu. Jadi bisa jadi karena mungkin dari faktor gizi ya, daging mungkin asupan dagingnya kurang gitu, itu bisa menyebabkan kesemutan. Makanya perlu dicek sih. Oh, berarti untuk menghindari kesemutan itu datang secara berkala, kita bisa konsumsi vitamin. Lebih Vitamin B. Lebih ke vitamin B, dan jangan takut untuk mengkonsumsi secara rutin, nggak apa-apa. karena tidak akan mempengaruhi kesehatan yang lain. Betul. Bagus yang malah sering jaga. Dan untuk makanan yang dikonsumsi, kalau kan kita nih sahabat sehat pasti, aduh nggak apa-apa ya kalau kita minum obat. Kalau yang alami apa? Tadi udah dijelaskan sama dokter, daging merah. Ya, Salah daging satunya. merah. Salah satunya daging merah. Itu daging sapi atau apapun itu bisa ya? Boleh. Cuman ya memang sih kan pertimbangannya kalau daging itu kan ya pengolahannya ya. Betul. Nanti kita tujuannya untuk mengurangi kesemutan, tapi tiba-tiba nanti cek darah kolesterolnya tinggi gitu ya. Masalah. Nah, jadi masalah baru gitu. Kalau menambah masalah Ya. baru. Makanya kadang kan memang sekiranya memang diperlukan, silahkan konsumsi suplemen atau vitamin dari luar tubuh, itu tidak masalah selama itu ada indikasi. Gitu, nggak apa-apa. Baik. Gitu. Dan terkadang nih sahabat sehat semua, kalau misalkan mengalami kesemutan nih, aduh aku kesemutan, kadang-kadang kita tuh yang kayak cari jalan pintas tuh datang ke warung, datang ke warung nih cari obat. Aduh ini kesemutan dengan rentang waktu yang lama menetap, dan akhirnya pergilah ke warung beli ya brand-brand tertentu ya, obat tertentu di situ. Nah memang apakah ada nih dok obat rumahan, obat warung yang bisa dikonsumsi ketika kita kesemutan? Kalau untuk obat, maksudnya obat-obat drugstore mungkin ya, obat-obat ini jual ya. bebas. Kalau jual bebas untuk kesemutan tidak ada. Kalau paling vitamin aja sih, suplemen vitamin aja. Jadi intinya vitamin aja diperbanyak agar kita tidak sering mengalami kesemutan. Ya betul. Kita sudah ada gejala ya. Dok, ya. Jadi sahabat-sahabat semua sekarang sudah tahu nih, kalau kesemutan jangan asal-asal datang ke warung. Karena nggak ada tuh obatnya, nggak ada obatnya. Ya ini pengalaman juga ya. Tapi biasanya juga tuh mereka yang sering-sering kesemutan itu ya suka beli obat warung itu cenderung obat-obatan anti nyeri. Betul. Obat-obatan anti nyeri kan banyak tuh ya dijual di warung gitu. Nah nanti begitu udah minum obat itu sekian hari tidak ada perubahan, barulah datang ke dokter gitu. Ya memang kalau dibilang saya mah bukan tidak ada perubahan ya, tapi emang tidak pada tempatnya. Karena kan obatnya buat kesemutan, bukan buat obat nyeri. Karena kan kesemutan itu belum tentu nyeri, jadi berbeda sih. Tapi apakah ada dampaknya dok setelah meminum ya seperti dok salah tempat obat itu diminum ya kan dok? Apakah ada efek samping untuk tubuh tersebut? Ya namanya obat kalau tidak pada titik tangkapnya, obat kan bahan kimia ya. Jadi pasti kalau ditanya ada efek sampingnya Pak, pastilah. Pasti ada efek samping, apalagi kalau dikonsumsi dalam waktu panjang gitu. Dalam waktu panjang pasti ada. Tuh sahabat sehat semua tuh sekarang udah tahu ya, jadi jangan asal-asalan beli obat di warung gitu, karena kan berakibat fatal untuk kita ya. Dan untuk kasus kesemutan sendiri pun itu obatnya nggak ada di warung, jadi memang harus mengkonsultasikan diri langsung ke spesialis. Kalau tidak ada spesialis dokter saraf, bisa ke dokter umum dulu, untuk sementara, ke puskesmas. Maksudnya cari edukasi, jadi jangan asal-asalan yang nantinya akan berakibat fatal juga ya, malah menambah masalah betul, berikutnya. Betul. Baik. Ya. Ini saya menerima curhatan lagi nih dok. Pertanyaannya, katanya sahabat saat ini pernah operasi hernia 1 tahun yang lalu. Nah sekarang itu katanya bekas jahitan hernia itu sering merasa kesemutan di situ. 1 tahun yang lalu dok. Apakah itu ada hubungan dengan tadi yang dokter jelaskan atau lain lagi dok ini? Ya, kalau ini sebetulnya kasusnya kita sebutnya tuh neuropati post-traumatika. Neuropati post-traumatika ya. Jadi kalau neuropati itu ya ada rasa kesemutan, ada rasa baal, ada rasa kebas. Post itu artinya setelah, traumatika tuh artinya kena trauma. Trauma itu maksudnya entah
entah bekas operasi atau entah pokoknya kena benda tajam yang melukai kulit. Nah, sedangkan kan kulit kita kan banyak saraf-sarafnya gitu. Itu biasanya mungkin pada saat operasi itu kan ada yang kena gitu ya, saraf-sarafnya gitu. Bisa aja terjadi. Jadi berpengaruh dari saraf yang tergores mungkin ya, Dok, ya. Terpotong lebih tepatnya. Nah, itu bisa dibantu dulu pakai vitamin yang di warung itu nggak masalah sih. Cuman memang kalau untuk hilang total tidak bisa. Tidak bisa. Jadi itu bagaimana itu solusinya, Dok? Apa yang harus dilakukan kalau memang tidak bisa? Sejauh tidak mengganggu, ya sudah nggak apa-apa, dibiarin aja. Yang penting dia tidak tambah. Maksudnya kan di situ kan tidak ada fungsi tubuh yang harus kita pakai gitu kan. Jadi nggak masalah sih. Minum vitamin aja terus. Minum vitamin terus dan ya memang karena mungkin ini habis operasi ya? Iya, habis operasi 1 tahun yang lalu. Iya, habis operasi perut berarti? Iya, perut. Habis operasi di perut. Sesar tuh juga kadang operasi sesar habis melahirkan itu kadang juga setelahnya bekas operasinya pun ada rasa baal dan sebagainya. Itu karena memang pada saat operasi pasti ada lah saraf-saraf yang terpotong di situ. Nah, itu saya rasa kalau memang tidak terlalu mengganggu kan juga tidak masalah ya, tidak harus diobatin gitu. Apalagi wanita contohnya ya. Saya pun sebetulnya kasus begini mengalami ya. Bekas sesar saya pun sampai sekarang masih rasanya tuh apa ya? Kalau bahasa Jawanya mah griming ya. Kalau bahasa Sundanya mah apa ya? Ya kayak kesemutan gitu rasanya baal gitu. Tapi tidak mengganggu, jadi ya sudah nggak masalah sih. Tidak ada. Beda cerita kalau kesemutannya di tangan ya, mengganggu kan? Iya, betul kan. Mengganggu kan? Naik motor, kesemutan. Betul. Pasti mengganggu. Nah, yang seperti itu ya harus kita obatin. Ada cara alami nggak sih, Dok, kalau untuk bekas sesar gitu biar dia nggak kambuh kesemutannya? Tahu saya sih tidak ada sih. Tapi aman ya, Dok ya? Aman? Nggak apa-apa. Sahabat sehat ini kan mungkin ada yang menderita overweight atau kolesterol. Overweight. Kita ini overweight saja dulu ya. Gemoy. Ya, gemoy. Ini pengalaman pribadi saya. Dulu saya waktu berat badan di 58 masih kayak Luna Maya gitu. Kesemutan nyaris jarang lah, walaupun ada frekuensinya itu nggak banyak, nggak tiap Senin datang Kamis gitu, nggak pernah, tetapi tidak sering. Beda ketika saya sekarang sudah 82 kilo, Dok. Wow. Naiknya hampir 20 kilo lebih. 100%. Dan itu frekuensi kesemutannya itu malah sering loh, Dok. Itu berbahaya nggak sih, Dok? Nih sebetulnya kalau mau disebut berbahaya, kalau misal saya jawab tidak berbahaya, saya yakin orang obesitas di dunia ini akan makin tambah. Jadi saya harus menjawabnya dengan kata berbahaya ya. Pertama, meskipun tanpa ada kesemutan atau tidak, namanya overweight atau obesitas itu adalah sebenarnya sebuah penyakit. Ya, itu jadi kita tuh dari Perhimpunan Dokter Indonesia ya, IDI itu menyatakan bahwa obesitas itu dinyatakan sebagai sebuah penyakit. Jadi bukan lagi kayak hal yang gemoy lu, enggak cuman seperti itu, tapi memang sebuah diagnosis. Jadi kalau mau dibilang berbahaya pasti berbahaya ya. Apalagi memang saya setuju sih pada orang obesitas itu atau overweight akan lebih mudah untuk mengalami kesemutan. Betul, Dok. Memang betul. Ada jurnalnya pun seperti itu. Kenapa? Ya karena banyak yang tertutup lemak. Ya. Misalnya juga kalau misalnya orang obesitas itu kan akan cenderung misalnya duduk lama di bawah baru 10 menit, yang lainnya yang badan normal belum kesemutan, mungkin yang obesitas sudah kesemutan. Ya memang betul, karena kan tekanannya pun juga berat. Dan kebanyakan pada kasus obesitas itu kesemutannya tuh banyak di bawah. Banyak di area-area bawah, di mana mungkin area bawah ini kan menopang badan, menopang yang badan. Gemoy gitu, yang dulu kayak Mbak Luna Maya sekarang gemoy. Masya Allah. Ya. Sahabat saya semua sekarang jadi tahu ya, overweight itu bahaya. Penyakit ya? Penyakit. Termasuk penyakit. Obesitas mungkin ya, Dok ya? Enggak, penyakit. Memang penyakit, Dok. Jadi sudah ada diagnosis obesitas tuh sebuah diagnosis. Aku baru tahu loh. Iya, betul. Dari 58 sekarang 82 kilo, ternyata obesitas saya itu penyakit. Terima kasih, Dok, sudah tercerahkan. Jadi harus diobatin. Obesitas harus diobatin. Dan kenapa
ketika kita overweight sering merasakan kesemutan, itu adalah salah satu sensasi dan akibat dari overweight tersebut ya. Ya, Dok, ya? betul. Sebetulnya malah kalau saya bilang ya, kalau orang kesemutan gitu ya, itu tuh malah bagus loh, berarti sinyal dalam tubuhnya itu masih berfungsi. Wih, luar biasa. Ya, Memberi tanda ya, kita Dok, tuh kan dianugerahi sinyal-sinyal sebetulnya badan kita nih. Respon tubuhnya tuh masih bagus gitu. Jadi kalau orang yang tidak bisa lagi mengalami kesemutan atau baal gitu ya, itu malah kita pertanyakan kenapa kok nggak ada keluhan seperti itu gitu. Jadi sinyal tubuhnya masih bagus. Berarti Aman. kita ada tugas apa? Menormalisasikan. Menormalisasikan berat badan. Benar. Ada dokter. Iya. Berarti kita harus konsul ya, Konsultasi langsung ya. Oke. Estimate 1 bulan udah turun. Aduh, amin. Target Ya, target. Baik. Target teman-teman semua juga di rumah, Ya, bukan hanya saya, betul, tetapi betul. bagi sahabat sehat semua biar kita tambah sehat. Tambah sehat. Betul. Amin. Baik. Ini Dok, kesemutan yang kita alami di sebelah kiri. Oh, dari Itu kanan itu. iya, maksudnya kiri. Apakah itu tanda-tanda kolesterol, Dok? Di luar dari penjelasan dokter yang awal. Nah, ini pertanyaannya ini juga ya. Indonesia banget gitu. Tadi asam urat kan udah. Kembali lagi ke cocologi dong, Dok. Cocokologi ya. Sekarang kolesterol ya. Sebenarnya kalau dibilang kesemutan sebelah badan apakah tanda dari kolesterol? Mungkin jawabannya secara tidak langsung aja iya. Karena dengan kolesterol itu kan salah satu faktor penyebab dari stroke ya. Nah, sedangkan sebelah badan kesemutan itu kan salah satu tanda dari stroke gitu. Oh, baik. Tapi kalau secara langsung mah enggak. Sebelum kita closing ya, ada Dok. satu Ada pertanyaan satu lagi pertanyaan dari lagi. sahabat Betul, sehat semua. betul. Apakah kesemutan yang tidak sengaja kita alami itu apakah dari gaya hidup, Dok? Dalam artian mungkin apakah kita sering makan makanan berlemak atau mungkin junk food seperti itu? Apakah itu faktor pemicu juga? Sementara mungkin sahabat sehat juga merasa badannya sehat-sehat saja, Dok. Konsul ke dokter tidak ada keluhan apa-apa, tapi kadang ya seperti dokter tadi bilang kita naik motor sering ke bus di sini. Apakah itu ada hubungannya dengan gaya hidup? Ya, pasti ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Contoh kalau misalnya bolak-balik naik motor berapa kilo gitu ya, 20 kilo setiap hari, bertahun-tahun, ya lama-kelamaan tangan pasti istilahnya overuse ya. Nanti akhirnya pasti akan muncul rasa-rasa kesemutan di telapak tangan yang tidak bisa hilang hanya dengan dibeginikan. Itu kita sebutnya CTS, peradangan di sekitar pergelangan tangan. Dan ini kasusnya cukup banyak. Karena Indonesia kan pemakai motornya cukup banyak ya, masih dominan gitu ya. Jadi kasus CTS ini mudah sekali didapatkan sih. Itu untuk penanganannya memang harus ke dokter saraf. Oke, baik sahabat sehat semua dimanapun Anda berada, terjawab sudah semua penasaran-penasaran kita dan terjawab sudah semua ilmu tentang kesemutan, yang bahaya seperti apa, yang tidak berbahaya seperti apa, Bu ya. Dan kita bisa menyimpulkan nih dari acara podcast hari ini bahwa kesemutan itu bukanlah penyakit ya, sahabat-sahabat sehat semua. Kesemutan bukanlah penyakit, tetapi itu adalah gejala. Ya, gejala dari sebuah penyakit, alarm tubuh alami kita untuk ngasih tahu ke kita bahwa oh ini ada trouble di dalam tubuh kita, mungkin seperti itu. Dan jika sahabat sehat semua mengalami kesemutan berulang atau menetap, disarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan cocokologi lagi nih, karena itu sangat berbahaya nanti ke sahabat sehat semua. Betul. Baik, terima kasih dokter Sama-sama. atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami agar kami lebih waspada lagi ya. Betul. Mengenai yang tanda-tanda dari tubuh kita, sinyal tubuh kita bahwa tubuh kita ini ada masalah atau tidaknya. Atas penjelasan dokter tadi. Semoga informasi ini dapat membantu dan mengajar kami dan sahabat-sahabat sehat semua di sana lebih memahami dan mengerti dan bagaimana cara mengatasi kesemutan sesuai penjelasan yang dokter Tata sampaikan. Ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat, salam sehat.